Tema kita hari ini judulnya Rapture, yaitu tubuh ubah. Dan ini adalah sebuah tema khotbah yang menurut saya mungkin sangat jarang sekali dikhotbahkan. Dan saya akan menyampaikan firman yang sangat penting ini ke dalam beberapa sesi. Dan saudara pastikan saudara hadir, ya, semakin ke belakang penyingkapannya akan semakin besar. Seperti suara trompet yang semakin lama suaranya akan semakin nyaring, semakin nyaring. Seperti sebuah bunyi letusan yang semakin besar, semakin besar. Itu sebabnya saudara terus ikuti, ya, kemungkinan ada 4 sesi rapture ini untuk memperlihatkan kepada saudara sesuatu yang sangat penting yang akan terjadi di akhir zaman ini. Dan saudara, rapture ini berkaitan tentang eskatologi. Eskatologi itu bicara tentang peristiwa apa yang akan terjadi di akhir zaman berkaitan dengan Yesus kedatangan kedua. Dan salah satu tentang eskatologi atau tentang akhir zaman adalah tentang mengenai rapture ini, tubuh ubah. Dan kita akan bahas, ya, sesi ini kita akan pakai ayat referensi kita yang diambil dari 1 Korintus 15 ayat 51 sampai 52. Saya bacakan. Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia, kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semua akan diubah. Perhatikan kata ubah di sini. Dalam sekejap mata, pada waktu bunyi nafiri yang terakhir, sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa dan kita semua, maksudnya masih hidup, akan diubah. Demikian firman Tuhan. Menurut saudara, apa yang menjadi tujuan hidup tertinggi dalam hidup saudara? Apa yang menjadi panggilan tertinggi dalam hidup ini? Dulu saya belajar bahwa tujuan hidup, panggilan hidup yang tertinggi adalah, kalau saya menjadi pengusaha, dulu saya pikir menjadi pengusaha di dalam Tuhan. Singkatannya PDT, pengusaha dalam Tuhan. Atau menjadi dokter yang mencintai Tuhan. Saudara mau jadi dokter yang takut akan Tuhan, yang tidak menuliskan resep yang mahal ke pasien yang tidak mampu, gitu ya. Atau menjadi lawyer yang cinta Tuhan, membela kebenaran. Ya, semua itu bagus. Tetapi saudara, hari ini saya mau memberitahukan ada satu panggilan yang paling tinggi, yaitu saudara di akhir zaman ini. Panggilan tertinggi itu adalah setiap saudara ketika Yesus datang kedua kali, saudara terima yang namanya tubuh ubah ini, atau saudara harus di rapture. Jadi saudara, kenapa kita belajar Alkitab, datang ibadah tiap minggu, kita pelayanan sungguh-sungguh, tujuan cuma ini, untuk kita bisa terima ini, tubuh rapture ini. Jadi tujuan utama hidup ini bukan menjadi sukses, kaya, dan berpengaruh, itu bagus. Tetapi yang paling tinggi adalah untuk kita semua bisa terima rapture ini. Karena saudara, kalau kita tidak di rapture di hari itu waktu Yesus datang kedua kali, maka kita akan dihakimi bersama dunia. Kita yang tidak diangkat, maka kita akan dihakimi bersama dunia ini dan kita akan dikirim ke neraka. Karena tidak ada cara lain untuk pergi ke surga kalau saudara masih hidup. Yaitu saudara harus diangkat hidup-hidup ke surga. Jadi hari itu seseorang yang mau sesukses apapun, sekaya apapun, seterkenal apapun, jika dia tidak di rapture, maka dia adalah orang yang paling malang di dunia ini. Dia adalah orang yang paling gagal. Kenapa? Karena ketika dia tidak di rapture, maka dia akan dihakimi bersama dunia ini. Maka kita akan lihat poin pertama besar, bahwa kita lihat tubuh kita yang fana akan diubah menjadi tubuh rohania. Saudara, tubuh kita yang fana ini harus diubah menjadi tubuh yang rohania. Yaitu namanya tubuh kemuliaan. Ini adalah tubuh yang jenisnya, tubuh ini bisa melampaui ruang dan waktu. Katakan melampaui ruang dan waktu. Jadi saudara, selama kita hari ini pakai tubuh yang sekarang kita punya, coba saudara lihat tangan saudara, lihat tubuh saudara. Ya, tubuh ini nggak bisa melampaui ruang dan waktu. Tubuh saudara sekarang ada di sini di gereja. Saudara nggak bisa pergi misalnya ke Medan, orang tua saudara di Medan atau mungkin di Pekanbaru. Saudara nggak bisa sekarang langsung mau pergi ke Pekanbaru dengan tubuh ini. Tapi tubuh kemuliaan, tubuh ubah. Kalau saya sekarang ada di Jakarta, saya mau pindah ke Pekanbaru sekarang dalam hitungan sekejap mata, saya sudah pindah. Itulah tubuh ubah seperti itu. Tubuh yang kita pakai ini dibatasi oleh ruang. Artinya tubuh yang saudara punya sekarang ini, tubuh yang tidak bisa tembus tembok. Tapi tubuh ubah dia bisa tembus tembok. Jadi kalau hari ini saudara di rumah, kemudian saudara
tidak ada yang tahu kalau saudara ada di rumah, kemudian istri saudara, suami saudara mengunci saudara di dalam rumah, saudara terkunci, ya. Saudara nggak bisa keluar, saudara harus telepon dia untuk minta dia pulang untuk bukain pintu buat saudara. Dan saudara pernah terkunci dalam rumah? Pernah ngalamin itu? Oh nggak pernah ya. Jadi saudara tubuh ubah, tapi saudara kalau saudara mengenakan tubuh ubah, saudara nggak perlu telepon orang untuk panggil bukain pintu. Saudara bisa tinggal tembus tembok keluar dari rumah saudara. Bukankah ini luar biasa? Seperti itu tubuh ubah. Maka saudara, tubuh kita yang fana ini, yang terbatas ruang dan waktu, harus diubah menjadi tubuh rohania. Dan Alkitab katakan tubuh ubah ini diperlihatkan melalui pada Yesus. Pada saat Yesus bangkit, dia mengenakan tubuh kemuliaannya, tubuh ubah ini. Yesus tiba-tiba menampakkan dirinya kepada 500 orang sekaligus. Dan juga di saat itu ketika rasul-rasul sedang berkumpul, pintu semua terkunci. Tiba-tiba Yesus boom muncul di tengah-tengah mereka. Padahal pintunya terkunci. Jadi artinya Yesus menembus tembok dan muncul di tengah-tengah mereka. Dan tubuh itu bukan tubuh yang kayak roh, nggak bisa dipegang. Tubuh itu bisa dipegang, bisa disentuh oleh Thomas. Jadi itu bukan seperti makhluk gaib yang berasap gitu ya, tapi bisa dipegang. Yohanes 20 ayat 19-20 katakan demikian. Dikatakan ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu berkumpulan murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci. Karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Karena Yesus baru saja dibunuh. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dengan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Dan sesudah berkata demikian ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita ketika melihat Tuhan. Jadi itu sebabnya saya tegaskan. Sekali lagi. Kita tidak bisa pergi ke surga dengan memakai tubuh yang sekarang ini. Tubuh kita harus diganti jadi tubuh yang baru. Tubuh rohania, tubuh yang sempurna. Mengapa demikian? Kalau kita lihat di 1 Korintus 15 ayat 50 dikatakan demikian. Aku mengatakan ini kepadamu saudara-saudara bahwa apa? Daging dan darah tidak dapat mewarisi kerajaan Allah. Demikian juga yang dapat binasa tidak dapat mewarisi yang tidak dapat binasa. Jadi untuk mewarisi kerajaan Allah yang kekal, saudara harus mengenakan tubuh yang jenisnya juga tubuh yang kekal. Baru saudara bisa menerima berkat kerajaan Allah itu. Saudara, apa maksudnya? Apa maksudnya menerima warisan kerajaan Allah? Apa maksudnya? Jika saudara adalah seorang pewaris sebuah tahta, maka misalnya saudara mewarisi perusahaan orang tua saudara, atau mewarisi yang namanya kapal pelisir, kapal yacht, atau jet pribadi orang tua saudara, atau vilanya orang tua saudara, atau rumah yang besar milik orang tua saudara. Maka kalau saudara mewarisi itu artinya apa? Saudara memilikinya. Saudara bisa menikmati dengan maksimal karena itu jadi milik saudara. Jadi maksudnya apa? Ketika mewarisi kerajaan surga ini artinya apa? Bahwa ketika saudara mewarisi kerajaan surga artinya saudara bisa memilikinya. Menikmati semua hal yang ada di dalam kerajaan surga ini. Amin. Amin. Akan tetapi saudara, sebelum kita mau memiliki, menikmati kerajaan surga, kerajaan Allah. Pertama-tama apa yang harus kita pastikan? Apa yang harus kita pastikan? Pertama-tama yang harus saya pastikan, saudara memastikan saudara bisa masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa? Masuk ke dalam kerajaan Allah. Bagaimana saudara menikmatinya? Masuk aja belum? Jadi yang paling penting, yang paling utama saudara menjadi fokus saudara adalah bahwa saudara, fokus utama saudara adalah bagaimana saudara bisa masuk ke dalam. Karena kalau saudara masuk ke dalam, sudah pasti saudara bisa menikmati seluruh berkat yang ada di dalam kerajaan Allah. Jadi sekarang 1 Korintus 15:50 katakan apa? Bahwa darah dan daging tidak bisa mewarisi kerajaan Allah. Apa maksudnya? Darah dan daging tidak bisa masuk ke dalam kerajaan Allah. Di 1 Korintus 15:50 ini. Bahwa kita tidak bisa pergi ke surga memakai tubuh yang sekarang ini. Itu sebabnya Alkitab mengajarkan bahwa saudara harus ganti tubuh yang sekarang diganti dengan tubuh yang baru. Saudara, untuk saudara pergi ke ruang angkasa, berjalan di atas bulan, saudara harus mengganti bajunya saudara yang saudara pakai dengan baju di ruang angkasa. Kalau tidak, saudara akan melayang-layang kemana-mana. Saudara harus pakai baju yang khusus untuk bisa berjalan di atas bulan. Kalau saudara tidak pakai baju yang khusus ini, saudara akan mati, ya, kehabisan nafas. Itu sebabnya saudara harus pakai baju yang didesain untuk bisa berjalan di ruang angkasa. Demikian pula
Kalau saudara mau pergi ke kerajaan Allah, saudara tidak bisa pakai baju atau tubuh yang hari ini saya pakai, yaitu baju atau tubuh yang terdiri dari darah dan daging. Saudara harus pakai baju yang khusus, tubuh yang khusus, yang disiapkan Tuhan di akhir zaman untuk saudara pakai, untuk saudara bisa pergi ke kerajaan Allah dan menikmati semua berkat di dalamnya. Amin. Amin. Yang kedua, kapan tubuh ubah ini terjadi? Kapan kita akan pakai tubuh yang baru ini? Pada saat kapan? Pada saat kedatangan Yesus yang kedua. Perhatikan baik-baik saudara. Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu sudah datang. Yaitu pada kedatangan yang pertama. Dia adalah firman Allah yang menjelma, berubah menjadi manusia, menjadi bentuk daging. Dan dia hidup 30 tahun berjalan di atas muka bumi. Dan 3 tahun dia melakukan pelayanan umumnya. Hidup di tengah-tengah muridnya. Mengajarkan firman yang namanya firman ubah ini. Yaitu hidup kekal. Selama dia hidup, dia banyak menekankan tentang hidup kekal. Hidup kekal. Hidup kekal artinya hidup yang tidak mengalami mati. Dan di puncak pelayanannya, dia mati di kayu salib. Dan mengambil semua dosa kita. Dia mati, dia bangkit pada hari yang ketiga. Dan kemudian dia hidup. Dia tinggal di bumi lagi selama berapa hari? 40 hari. Dan akhirnya dia terangkat ke surga. Tetapi waktu dia mau terangkat ke surga, saudara, ada sesuatu yang dia janjikan. Bahwa dia katakan bahwa dia akan kembali lagi. Artinya dia akan datang untuk yang kedua kali lagi. Tetapi bukan lagi sebagai penyelamat, tapi sebagai hakim yang menghakimi dunia. Di Wahyu 22 ayat 20 dikatakan gini. Ia yang bersaksi mengenai hal ini berkata, ya aku segera datang. Kemudian kita jawab apa? Amin, datanglah Tuhan Yesus. Jadi saudara, saya lihat bahwa Yesus, dia katakan dia akan datang kembali. Ini bukan perkataan Rasul Yohanes secara pribadi. Ini bukan perkataan Rasul Paulus secara pribadi. Ini bukan pendapat pribadi rasul-rasul. Tetapi Yesus sendiri memastikan bahwa ia pasti datang kembali. Jadi jangan anggap remeh, jangan anggap enteng hal ini akan firman ini. Bahwa Allah sendiri berjanji bahwa dia akan segera datang kembali. Tuhan sendiri yang mendeklarasikan bahwa ia akan segera datang kembali. Bukan lambat, tapi segera. Segera artinya sangat cepat. Jadi kedatangan kedua adalah peristiwa yang dijanjikan oleh Allah itu sendiri. Ini bukan sesuatu dongeng, imajinasi manusia atau rasul-rasul. Ini adalah kebenaran fakta yang dijanjikan oleh Tuhan sendiri. Ini adalah sesuatu yang Tuhan katakan, aku akan segera datang kembali. Tetapi saudara, kita berpikir segera datang. Dari dulu kita udah ikut seminar akhir zaman. Dari tahun 80-an. Tahun 90-an, saudara yang masih muda mungkin gak ngerti ya. Dari tahun 80-90 juga udah ada sih. Seminar akhir zaman ya. Udah banyak seminar-seminar. Tapi mana? Mana buktinya? Katanya segera. Segera, mana segera? Sampai akhirnya orang udah capek nunggu. Gak datang kali. Mungkin 1000 tahun lagi baru datang. Sekarang kita senang-senang aja. Nikmati dunia ya. Buktinya kagak datang-datang. Tapi saudara jangan lupa bahwa waktu saudara dan waktu Tuhan beda. Tuhan waktu yang tidak dibatasi ruang dan waktu. Kenapa? Karena 1000 tahun saudara bagi Tuhan hanya 1 hari. Bagi saudara 1000 itu lama sekali. Tapi bagi Tuhan itu hanya kemarin. Jadi artinya apa? Bahwa kalau Tuhan bilang segera datang, itu bukan dari waktunya saudara. Tapi waktu dia lihat dunia ini. Bahwa segera itu adalah waktu yang mungkin bagi saudara panjang. Tapi bagi dia itu hanya sangat cepat. Bukti yang kedua, kenapa saya katakan ini segera, ini ada waktu yang cepat. Saya akan kasih tahu satu rahasia ini buat saudara, supaya saudara percaya bahwa kedatangan Yesus yang kedua kemungkinan besar akan terjadi di zaman saudara. Ya, saudara boleh bilang banyak dengan seminar dulu-dulu, dari tahun 80-90, ya kan? Ya, tapi ada bukti yang paling jelas sekarang saya mau kasih tahu sama saudara. Ini akan terjadi di zamannya saudara. Jangan anggap remeh. Kenapa? Kenapa saya katakan ini terjadi di zaman saudara? Ya, siap-siap. Jadi Alkitab dengan jelas menjelaskan bahwa tanda kedatangan Yesus kedua adalah apa? Akan disertai dengan suara nafir yang terakhir. Trompet yang terakhir. Sesuai dengan 1 Tesalonika 4:16 dikatakan gini. Tuhan sendiri, perhatikan, akan turun dari surga dengan seruan apa? Suara dari penghulu malaikat.
Ini semua simbol hati-hati. Dan dengan apa? Suara trompet Allah dan orang-orang yang mati dalam Kristus akan dibangkitkan lebih dahulu. Dan kalau kita lihat di sini dikatakan bahwa Tuhan akan datang dengan disertai suara trompet dari Allah. Kalau kita membandingkan di 1 Korintus 15, 51, 52, saya bacakan ayat yang 52 aja. Dikatakan bahwa seketika itu dalam sekejap mata saja saat trompet yang terakhir, terjemahan baru katakan nafir yang terakhir, trompet terakhir, karena trompet akan berbunyi dan orang mati akan dibangkitkan tanpa kebinasaan dan kita masih hidup akan diubah. Jadi jika kita gabungkan dua informasi ayat ini jadi satu, kita bisa menemukan satu kesimpulan bahwa mengenai waktu dan kapan kedatangan Tuhan itu apa patokannya? Yaitu pada saat saudara dengar suara trompet atau nafir yang terakhir ini. Jadi apa trompet Allah atau nafir yang terakhir ini? Apa itu? Apakah itu seperti fenomena yang kita tahu terjadi di Rusia atau di negara-negara bahwa ada bunyi seperti bunyi sangkakala, bunyi trompet di langit? Apa itu? Ini semua adalah simbol. Kalau begitu kita akan lihat simbol apa sih sebenarnya nafir yang terakhir ini. Simbol apa nafir terakhir atau trompet yang terakhir ini? Ini adalah bicara tentang firman yang terakhir. Penyingkapan firman yang terakhir. Yang memberitahukan saudara cara menerima yang namanya tubuh ubah. Tubuh ubah. Saudara sudah dengar hari ini bukan? Sudah kan? Hari ini kita sedang membahasnya. Pada saat saudara firman terakhir diberitakan, penyingkapan firman Tuhan semakin jelas, perhatikan baik-baik. Firman Tuhan yang dulunya samar-samar, semakin jelas di-reveal, diperlihatkan kepada saudara. Disingkapkan, diberitahukan, tidak ada lagi bayangan. Bayangan itu apa? Kalau saudara jalan di siang hari, saudara masih bisa lihat bayangan. Tapi kalau sudah terang itu begitu terang sekali, tidak bisa ada bayangan lagi. Ini tempat ini tidak terlalu terang. Itu sebab saya berdiri masih ada bayangannya. Tapi kalau terang itu firman, yaitu dikatakan terang itu cahaya begitu terang. Firman Tuhan itu begitu terang sekali. Maka tidak ada bayangan. Maka semua akan menjadi jelas, transparan, tidak ada lagi disembunyikan. Nah, jika saudara melihat bahwa firman Tuhan semakin begitu jelas disingkapkan, saudara harus tahu. Tidak ada lagi alasan saya bilang, Tuhan aku gak ngerti firman. Tuhan aku gak bisa percaya. Itu firman buram-buram aku gak ngerti. Saya gak bisa ngomong seperti itulah. Karena Tuhan bilang, sudah kata orang Chinese, sudah cengli. Cengli apa? Cengli. Semua sudah dikasih lihat. Mau ngomong apa lagi? Mau berdebat apa lagi? Mau argue apa lagi? Semua sudah jelas. Semua sudah diperlihatkan yang jelas. Ketika semua sudah jelas, firman Tuhan sudah dengan sangat jelas dikasih lihat sama kita, maka Yesus akan segera datang. Untuk apa? Membawa penghakiman bagi mereka menolak firman dan memberikan hadiah bagi mereka yang menerima firman. Amin. Amin. Jadi mereka yang menerima dengan baik firman yang terakhir ini, menghargai firman yang terakhir ini, mereka bisa mendengar nafir yang terakhir ini dan belajar menerima firman dengan baik di hati. Mereka akan menerima rapture ini dan tubuh mereka akan diubah. Dan sebaliknya mereka yang tidak bisa mendengar ini, mereka hanya dengar suara bising. Mereka menjadi tersinggung, menjadi marah, menjadi sakit kepala karena mereka tidak bisa dengar. Dan mereka tidak bisa mendengar betapa indahnya, merdunya suara penyingkapan firman yang terakhir ini. Itu sebabnya saudara, mari kita jadi orang yang harus membuka hati kita. Membuang semua saudara, semua ragi-ragi dunia kita untuk kita menerima penyingkapan yang terakhir ini. Supaya kita bisa menerima tubuh ubah ini. Yang ketiga saudara, apa yang akan kita alami? Apa akan dialami orang beriman di akhir zaman? Apa akan kita alami? Yang pertama, orang beriman, orang yang percaya akan dibangkitkan dari kematiannya. Ini semua peristiwa yang akan terjadi di akhir zaman. Eskatologi itu, yaitu waktu Yesus datang kedua kali, ini akan terjadi. Yang pertama, orang yang mati yang beriman, mereka akan dibangkitkan. Yang kedua, orang yang masih hidup, tubuhnya akan diubah. Dan yang ketiga dia akan ngalamin diangkat ke surga. Saya akan jelaskan. Orang mati dibangkitkan. Tidak semua orang yang mati dibangkitkan waktu Yesus datang kedua kali. Hanya orang yang beriman. Ini disebut sebagai kebangkitan yang pertama. Saudara, jika orang yang memiliki iman yang baik, seperti rasul-rasul, mereka belum dibangkitkan. Yehezkiel, Yeremia, Raja Daud, Samuel, orang-orang iman yang baik, mereka belum dibangkitkan. Mereka sedang menunggu waktu ini, waktu Yesus datang.
Dan semua orang yang imannya baik sampai Yesus datang kedua kali. Yang sudah mati, mama saudara, papa saudara, orang-orang yang saya cintai yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Mereka mati, mereka belum dibangkitkan. Mereka sedang menunggu waktu ini. Dan waktu Yesus datang, dari zaman Yesus datang sampai zaman Alkitab, orang-orang yang mati sungguh-sungguh dalam iman, boom, mereka akan dihidupkan kembali. Jadi saudara, itu disebut sebagai kebangkitan yang pertama, kebangkitan yang pertama. Jadi saudara, dari kemarin semua orang imannya baik, mereka mati, jiwanya, rohnya kemana? Rohnya dibawa ke Firdaus, ke surga. Rohnya, jiwanya di surga, di Firdaus. Tetapi tubuhnya ada di bumi. Mengalami waktu dikubur, mengalami pembusukan. Tetapi perhatikan baik-baik. Perhatikan baik-baik. Meskipun tubuhnya membusuk, tetapi di dalam tanah itu ada elemen atau unsur dasar tubuhnya yang tetap masih ada. Dan dari elemen itu, dari unsur dasar dirinya yang paling dasar itu, waktu Yesus datang, Tuhan ambil, Tuhan akan satukan sama rohnya yang ada di Firdaus. Boom! Dibangunlah sebuah tubuh yang baru. Tubuh kemuliaan. Luar biasa. Wow. Ini akan terjadi sama orang-orang yang mati di dalam iman. Jadi meskipun orang itu mati, unsurnya masih ada. Itu sebabnya saya dorong saudara yang dengar firman hari ini. Jangan kremasi orang. Kremasi adalah cara yang sangat memaksa orang tidak terurai secara natural. Itu sebab kenapa harus dikubur. Supaya dia ngalamin penguraian secara alamiah. Betul? Alamiah. Kalau dibakar itu tidak alamiah, ya kan? Dibakar ya kan sampai keriting, sampai bisa bangun gitu ya. Itu cara yang sangat dipaksa. Saudara tanya, kalau gitu yang sudah kremasi gimana? Ya udah gak usah dibahas. Sekarang yang saudara dengar ini, saudara jangan pernah kremasi lagi. Orang yang kremasi pasti mereka gak mengerti. Ya sudah. Tapi saudara sudah mengerti firman, saudara harus tahu. Kenapa kita harus dikubur, ditanam, supaya bisa terurai secara alamiah. Dan jangan lupa, ada unsur elemen yang di dalam tanah itu. Yang akan diambil Tuhan untuk disatukan sama rohnya. Jadi bentuk tubuh yang baru. Bukankah indah firman Tuhan? Amin. Amin. Itu yang akan terjadi di akhir zaman. Dan saudara, yang kedua, tubuh ubah. Sekarang bagaimana dengan kita yang hidup waktu Yesus datang kedua kali? Kita masih hidup gimana? Waktu Yesus datang kedua kali. Setiap kita yang hidup tidak perlu dibunuh dulu sama Tuhan supaya untuk dibangkitkan. Kenapa? Karena Tuhan punya cara yang kedua untuk bawa saudara pergi ke surga. Caranya lewat apa? Saudara diberikan tubuh ubah ini, tubuh rohani. Jadi bagi mereka yang mati dalam Kristus, mereka mengalami kebangkitan pertama. Dan bagi kita yang hidup di hari Yesus datang, kita akan diangkat hidup-hidup, diberikan tubuh yang baru, bukan tubuh yang seperti ini. Tubuh yang baru dan kita akan dibawa ke surga. Yang ketiga, kita akan diangkat. Rapture ke surga. 1 Tesalonika 4, 16, 17 katakan ini. Tuhan sendiri akan turun dari surga dengan seruan suara dari penghulu malaikat dan suara trompet Allah. Dan orang-orang yang mati dalam Kristus akan bangkit lebih dahulu. Saya lihat. Ayat ini sedang bicara tentang mereka yang bangkit lebih dahulu. Ini sedang bicara tentang tubuh kebangkitan atau kebangkitan yang pertama. 17. Kemudian kita yang masih hidup. Yang masih tinggal. Akan apa? Diangkat bersama-sama dalam awan-awan. Dengan mereka untuk bertemu dengan Tuhan di udara. Dan demikianlah kita akan selalu bersama Tuhan untuk selamanya. Jadi di sini katakan kita masih hidup dan tinggal, kita akan diangkat. Dan kata diangkat di sini dalam bahasa Yunani adalah arpaso. Artinya dibawa pergi dengan paksa atau direbut. Dibawa pergi dengan paksa atau direbut dari dunia ini. Disamber, dibawa pergi dari dunia ini. Kenapa? Karena dunia sedang mau dihakimi. Jadi saudara, pada saat Tuhan datang, pada saat suara trompet terakhir berbunyi, Tuhan akan merebut kita keluar dari dunia ini. Dan Tuhan akan membawa kita bertemu dia di udara dengan tangannya yang penuh kuasa, ia akan mengubah tubuh kita. Itu sebabnya kita perlu diangkat oleh Tuhan. Maka dari itu saudara, menerima tubuh ubah ini sangat penting. Jika di hari itu sampai kita tidak diangkat,
kita tidak dibawa pergi dari dunia ini, tidak direbut oleh tangan Tuhan sendiri untuk keluar dari dunia ini, maka kita adalah orang yang paling gagal, paling failure dari dunia ini, paling malang, paling sial, paling tragis. Kenapa? Begitu, karena itu adalah tragedi yang terbesar dalam hidup kita. Kenapa? Karena itu setiap kita yang tidak diangkat, direbut dari dunia, kita akan dikirim ke neraka. Jadi saudara, karena itu kita perlu berdoa dan mengharapkan hal ini sungguh-sungguh. Melebihi harapan untuk menjadi kaya dan sukses. Yaitu untuk kita diangkat oleh Tuhan dengan tangan yang penuh kuasa. Allah Bapa kita akan membawa kita keluar dari dunia ini. Amin. Amin. Yang keempat, ubah seperti apa yang akan kita alami. Kita akan diubah seperti apa? Ubah seperti apa yang harus kita alami? Yang pertama, tubuh yang binasa ini, tubuh kita yang binasa ini harus diubah ke tubuh rohania yang bersifat abadi dan kekal. Tubuh yang tidak dapat binasa. Saudara gini, tubuh kita sekarang adalah tubuh yang bisa binasa. Sederhana ceknya gimana? Gampang saudara. Kalau saya lari pagi atau jalan pagi, tergantung usia ya. Kalau masih muda boleh lari. Kalau sudah 40 lebih baik jalan pagi aja, jalan cepat ya. Tapi intinya kalau saudara jalan 1 jam, keringetan semua. Kemudian saudara pulang ke rumah, coba saudara buka baju saudara, saya cium. Baju yang banyak sudah nempel keringat. Baunya harum atau gimana? Kalau itu tubuh yang kekal, harusnya saudara cium. Harum. Tapi saya yang kenyataan saya ciumnya apa? Wangi atau bau? Bau asem. Itu artinya apa? Bahwa di dalam diri saudara terjadi namanya corruption, pembusukan. Saudara, jadi setiap kali saudara nanti olahraga, saya akan diingatkan bahwa tubuh saudara mengalami kerusakan. Bertambah usia, kerusakannya semakin bertambah. Jadi saudara mau seganteng apapun, ya, secantik apapun, ya sekarang banyak di media sosial, artis ya, dulu cantik banget ya kita lihat ya. Dibandingkan dengan umur dia sudah 50, 60, 70, jauh banget ya. Kita lihat ya ampun, dulunya tuh kayak gini ya, sekarang udah jatuh, udah keriput, jauh banget, padahal dulu sangat menarik. Jadi itu menunjukkan bahwa kita mau secantik apapun, seganteng apapun, sekaya apapun, sepintar apapun, kita tidak bisa menemukan sebuah formula untuk menolak jadi tua dan mengalami kerusakan dan pembusukan dan terhindar dengan namanya kematian. Kita bisa aja jaga bagian luar, bisa aja kalau kita punya duit, stem cell, umur lakcap tapi muka bisa kayak sicap karena stem cell ya. Stem cell yang benar harus ratusan juta ya, jangan stem cell yang pakai tumbuh-tumbuhan ya. Stem cell besar itu mahal sekali. So, stem cell saya bisa rawat, minum antioksidan yang bagus, menjaga saudara tetap awet muda, tetapi perhatian yang baik-baik. Ada satu yang saudara nggak bisa jaga, yaitu apa? Sel saudara. Saudara tidak bisa jaga sel saudara untuk larinya kemana. Errornya kemana saudara nggak bisa. DNA saudara, gennya saudara, gennya saudara nggak bisa cegah. Saya tidak tahu kemana ada plak-plak pembuluh darah yang numpuk. Dan tiba-tiba saudara, organ di dalam saudara perlahan-lahan bertambah usia. Semakin rusak, semakin mengalami pembusukan, kerusakan. Itu sebabnya saudara, tiba-tiba saudara bisa divonis cancer. Tanpa sebab, sehat-sehat. Kemarin saya baru cek CEA saya. Ya, itu marker kanker gitu. Ya sementara puji Tuhan masih aman. Saya masih bisa lihat saya sementara. Jadi saudara, ya karena orang tua saya cancer. That's why saya harus dari mama cancer, biasa turun ke anak cowok. Secara biologi memang begitu. Jadi saya cek lagi rutin. Ya so far aman. Jadi saudara, dengan bertambah usia, organ-organ bagian dalam kita mengalami kerusakan. Kulit menjadi keriput, kering. Mulai muncul flek-flek hitam di kulit kita. Itu tanda bahwa kita mengalami pembusukan, kita mengalami kerusakan di dalam. Secara alamiah, tubuh kita tidak bisa menolak untuk terus abadi, untuk terus kekal. Kita akan mengalami namanya kematian. Itu sebabnya Tuhan kasih cara lain untuk pergi ke surga. Saudara harus pakai tubuh yang baru ini, tubuh yang gak bisa binasa, tubuh yang gak bisa mati. Alkitab katakan bahwa tubuh yang tidak dapat binasa ini adalah tubuh yang abadi, yang tidak bisa mengalami pembusukan. Tidak bisa mengeluarkan bau badan lagi. Tubuh yang tidak bisa sakit lagi. Tubuh yang tidak bisa terluka. Tubuh rohani yang sempurna ini abadi. Bukankah ini luar biasa? Amin. Amin.
Kita lihat contoh tubuh ubah. Prototipenya seperti apa kita lihat. Contoh tubuh ubah adalah tubuh ubahnya Yesus. Di Lukas 9 ayat 28-29. Minggu depan saya akan lebih banyak ngomong tentang ini. Kira-kira 8 hari sesudah Yesus menyampaikan pengajarannya itu, ia mengajak Petrus, Yohanes, dan Yakobus naik ke gunung untuk berdoa. Ayat 29, ini yang terjadi. Ketika Yesus sedang berdoa, rupa wajahnya berubah dan pakaiannya menjadi putih berkilauan. Ini akan saya sampaikan minggu depan. Jadi Yesus sudah memperlihatkan contoh seperti ini tubuh ubah di akhir zaman yang akan kita terima. Dan ini terjadi di atas gunung, yaitu gunung ubah ini. Ia memperlihatkan contoh tubuh ubah seperti apa. Dan ia sedang membuktikan kepada kita bahwa tubuh ubah ini sungguh ada. Lewat apa? Lewat apa yang dia alami. Dan itu akan terjadi di akhir zaman dan kita akan mengalami ini. Jadi dengan Yesus memperlihatkan tubuh ubah ini, dia mau katakan bahwa tubuh ubah ini pasti aku akan beri buat kamu. Ini sesuai dengan Matius 17 ayat 1 sampai 2, referensi yang lain. Matius 17 ayat 1 dan sampai 2. Saya bisa baca sendiri. Jadi gini, mengapa Tuhan izinkan? Salah satu prototipe yang menerima tubuh ubah adalah Henok. Mengapa Tuhan izinkan Henok mengalami tubuh ubah? Saya tahu itu, sudah sering dengar firman ini. Kenapa? Apa yang menjadi alasan Henok bisa diubah? Diangkat hidup-hidup ke surga. Apa? Masih ingat? Karena Henok bergaul. Henok bergaul dengan Allah. Bahasa Ibrani artinya berjalan sebenarnya, bukan bergaul. Henok berjalan bersama Allah. Apa maksudnya berjalan bersama Allah? Bahwa Henok sudah membuang semua kehendak pribadinya. Henok sudah membuang semua agenda pribadinya. Dengan menggantikan dengan agendanya Allah. Hidupnya hanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Dia sudah buang dirinya dan hidup hanya bagi Allah. Saudara tahu bahwa Adam hidup semasa sama 9 generasi di bawahnya. Sampai generasi yang ke-9, yaitu siapa? Lamek. Dan Henok adalah generasi yang ke-7. Jadi Henok generasi ke-7 pernah hidup semasa sama Adam berapa tahun? 308 tahun. Dan kira-kira apa firman yang Adam sampaikan kepada generasi di bawahnya termasuk Henok yang Henok dengar juga. Bahwa apa yang Adam khotbahkan, bahwa Adam mengkhotbahkan tentang bahwa adanya hidup kekal ini. Hidup kekal itu sungguh ada. Jadi jika kita bisa menyambut dan menerima firman Tuhan dengan baik, maka Tuhan akan hadiahkan hidup kekal ini. Itu yang Adam sampaikan. Kalau kalian semua anak cucuku bisa menyambut firman Tuhan dengan baik, kalian akan terima yang namanya hidup kekal ini. Dan Henok percaya. Ketika Henok terima firman Adam ini, Henok buang semua agenda pribadinya dan dia hanya hidup only Jesus. Dia hanya hidup bagi Tuhan. Dan ketika Henok terima firman ini, dia terima tubuh ubah ini. Maka Henok sekarang menjadi bukti bahwa tubuh ubah ini memang sungguh ada. Kalau Adam yang ngajar firman, akhirnya Adamnya mati. Tapi Henok yang terima firman, dia ubah. Tetapi kita hari ini lebih lengkap. Yesus bukan hanya ngajar firman tubuh ubah ini. Tapi dia juga kasih lihat sama kita tentang tubuh ubah itu. Kalau Henok hanya dengar pengajarannya, dia ubah. Bukankah harusnya chance kita lebih besar? Amin. Karena kita terima firman tubuh ubah. Dan kita lihat Tuhan kita sendiri ubah. Kiranya dengan mata iman kita. Dengarkan saya baik-baik. Kiranya dengan mata iman kita. Kita boleh berdiri di gunung ubah itu. Sekali lagi, bukan dengan mata jasmani. Kiranya dengan mata iman kita. Kita pergi ke gunung ubah itu. Menyaksikan Yesus diubah di depan mata kita. Melihat seperti Petrus, Yohanes dan Yakobus. Melihat Tuhan kita diubah di depan mata kita. Sehingga kita punya iman, percaya dengan penuh. Bahwa sungguh tubuh ubah itu ada. Dan kiranya kita juga diubah bersama dengan Tuhan kita. Amin. Amin. Jadi saudara, sesusah apapun hidup ini. Mungkin ada begitu banyak penderitaan saudara alami. Sulit sekali hidup ini. Susah sekali. Di pekerjaan, di bisnis, di keluarga. Mungkin saudara hari ini sedang mengalami titik terendah dalam hidup saudara. Tapi saudara kiranya firman hari ini menghibur saudara. Bahwa kesusahan saudara tidak akan selamanya.
Bahwa saudara ada satu harapan yang besar. Bahwa saudara sedang akan menerima berkat yang besar ini. Yaitu tubuh ubah. Saudara, ada orang yang ngalamin susahnya itu seperti film serial drakor. Susahnya berseri-seri. Ntar sakit kepala sembuh. Sakit pundak. Pundaknya sembuh, sarafnya kejepit. Lagi saraf kejepit, udah agak sembuh, baru jalan ditabrak motor, patah tulang. Udah patah tulang, jalan udah pincang-pincang, tiba-tiba divonis dokter kanker lagi. Aduh, susahnya seperti film Korea, berseri-seri. Ya orang kayak gini mungkin dia ada capek, dia mau minta mati aja. Kenapa hidup saya susah terus sih? Nggak pernah senang. Saudara, saya berdoa kiranya firman ubah ini menghibur saudara. Bahwa kesusahan saudara akan berakhir. Kiranya ini yang membuat saudara terus bertahan hidup. Untuk apa? Untuk sampai saudara bisa lihat Yesus datang dan berkata kepada saudara, ubah sekarang. Dan saudara ubah. Dan seluruh penderitaan saudara selesai. Amin. Saudara gak perlu ngalamin sakit kanker. Saudara tidak perlu ngalamin sakit penyakit. Saudara gak perlu ngalamin kesedihan lain. Penderitaan saudara selesai. Saudara tahukah saudara bahwa untuk masuk ke surga ada orang-orang yang namanya sudah di list masuk dalam undangan. Seperti sebuah pesta orang penting itu saudara mesti ada list namanya baru bisa masuk ke pesta di dalam surga itu. Dan saya tahu bahwa nama saudara sudah di list di dalam sebuah buku yang namanya Kitab Kehidupan. Hanya orang-orang yang namanya ada di situ yang bisa masuk ke dalam pesta pernikahan anak domba. Amin. Jadi saudara, sekarang hal yang kedua yang sangat penting. Sebelum saudara terima tubuh ubah ini. Ada ubah yang lain yang saudara harus lakukan, siapkan dari sekarang. Yaitu yang kedua ini. Bahwa kita harus diubah menjadi kudus. Apa? Diubah menjadi kudus. Dalam dunia teologi ini namanya dikuduskan. Dalam bahasa teologi namanya dikuduskan. Jadi ketika Tuhan memanggil kita terima Yesus, kita percaya kepada Yesus. Bahasa teologianya adalah kita sudah dibenarkan. Melalui apa? Melalui penebusan Yesus. Tuhan buat kita yang harusnya dijatuhin hukuman mati, masuk ke neraka, kita dibuat jadi benar atau disebut dibenarkan. Saudara bukan lagi disebut pendosa, tapi orang yang diampuni dan dibenarkan kesalahannya. Tetapi pertanyaannya gini, apakah sejak kita dibenarkan, sejak saudara masuk ke gereja, sejak saudara lahir baru, saudara yang sudah belajar firman Tuhan, pertanyaannya adalah apakah saudara tidak bikin dosa lagi? Kenyataan kita masih bikin dosa. Apakah saudara selalu percaya dan taat perintah Tuhan 100%? Kenyataannya tidak. Apakah saudara tidak pernah ragu akan firman Tuhan? Kenyataannya masih bisa ragu. Jadi hidup kita masih belum sempurna. Meskipun kita sudah dibenarkan, secara bahasa teologianya kita dibenarkan. Tetap hidup kita tidak sempurna, pikiran kita, jiwa kita, manusia batinia kita sepenuhnya belum sempurna. Ada yang merasa sudah sempurna? Belum ya. Kalau sudah berasa sempurna, udah holy, kenapa masih di sini? Kenapa belum diangkat seperti Henok? Jadi artinya kita semua gak ada yang sempurna. Kenapa? Karena kita semua masih di sini, termasuk saya. Jadi saudara, karena kita semua belum sempurna, meskipun sudah dibenarkan, dan di akhir kalau saya lihat, setiap kita akan namanya dimuliakan. Katakan dimuliakan. Jadi saudara, ada satu babak yang namanya babak kita akan dimuliakan. Dimuliakan, kalau saya lihat saya kasih nomor 3, dimuliakan adalah penyelesaian akhir dari yang namanya dibenarkan. Pembenaran kita. Artinya gini, dibenarkan adalah bicara hukum secara literal. Artinya tidak hanya secara hukum dan literal kita dibenarkan, akan tetapi ada hari di mana seluruh kepribadian kita, seluruh keberadaan kita yang dibenarkan ini akan sepenuhnya benar-benar jadi benar di hadapan Tuhan. Sempurna yang disebut sebagai dimuliakan ini. Tetapi di antara dibenarkan dan dimuliakan. Perhatikan ini baik-baik.
ada bagian penting di tengah-tengah. Ada sebuah proses di tengah-tengah yang disebut sebagai apa? Dikuduskan. Jadi dibenarkan, nggak bisa langsung lompat mau dimuliakan. Jadi harus dibenarkan dulu oleh pengorbanan Yesus. Salah jadi benar, tapi bukan berarti stop. Dia harus kedua. Secara teologi disebut dikuduskan. Baru yang ketiga disebut apa? Dimuliakan. Kalau begitu apa artinya dikuduskan? Artinya diubah menjadi kudus. Maksudnya apa? Bahwa iman kita harus terus bertumbuh dan berkembang dengan memiliki karakter kepribadian yang terus berubah menjadi lebih baik sampai serupa siapa? Serupa saya? No. Sampai serupa dengan Yesus. Serupa Yesus. Jadi sejak kita terima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, sampai kita hidup di depan ini, kita harus jadi orang yang terus disempurnakan. Baik di dalam pikiran, perkataan, perbuatan kita setiap hari, sepanjang hidup kita harus mau diproses untuk namanya dikuduskan. Sampai makin mirip sama Yesus. Jadi orang yang berhenti berubah untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi, ya sudah merasa dirinya cukup oke, sudah cukup bagus. Tidak lagi berusaha memperbaiki diri, maka orang tersebut tidak akan lagi mengalami proses namanya dikuduskan dan tidak akan mengalami dimuliakan di akhir zaman. Jadi standar ukuran Alkitab bahwa kita sudah mengalami perubahan hidup itu apa? Bahwa Kristus semakin nyata dalam diri kita. Bahwa Yesus harus semakin nyata dalam diri kita. Sesuai dengan Galatia 4:19 dikatakan, hai anak-anakku, karena kamu aku menderita sakit bersalin lagi. Sampai apa? Sampai rupa Kristus menjadi nyata di dalam kamu. Jadi ayat ini menjelaskan bahwa selama kita masih hidup di bumi, kita harus memastikan karakter kepribadian kita harus semakin hari semakin memperlihatkan Yesus di dalam diri kita. Hari demi hari gambar dan rupa Allah ini harus semakin nyata terbentuk di dalam diri kita. Setiap hari citra dan rupa Allah ini harus semakin hari semakin nyata dalam diri kita. Nggak boleh hanya 1 tahun ini saja, nggak boleh hanya 5 tahun, tapi terus menerus. Dari sejak kita terima Yesus, kita harus terus memastikan pemikiran kita, perkataan kita, tindakan kita semakin mirip dengan Yesus. Jadi mari kita tanya sama diri kita, setiap hari, apakah saya sudah semakin mirip Yesus? Coba lihat sebelahnya, tanya. Menurut kamu saya sudah semakin mirip Yesus belum? Senyum-senyum semua. Sudah mirip belum? Jadi saudara, sederhananya apa? Bahwa kita harus meneladani kekudusan daripada Yesus Kristus. Kita harus memiliki kekudusan yang sama dengan Yesus. Bukan kekudusan dengan seperti pendeta A dan B, tapi kita harus memiliki kekudusan sama seperti Yesus. Baru kita akan terima tubuh ubah ini. 1 Petrus 1:15 katakan, tetapi kuduslah dalam segala tingkah lakumu, seperti Allah yang memanggilmu adalah kudus. Jadi Tuhan katakan kuduslah kamu dalam segala tingkah lakumu. Jadi saya perhatikan baik-baik. Banyak orang berpikir mereka sudah terima Yesus di KKR, selesai. Kita sudah dibenarkan. Kita nggak usah ngapa-ngapain lagi. Kita sudah layak pergi ke surga. Karena kita sudah dibenarkan. Tetapi mereka lupa bahwa dibenarkan adalah sebuah awal. Setelah kita dibenarkan ada tugas baru yang menanti kita. Yaitu apa? Untuk kita menjadi kudus. Kekudusan yang akan memimpin kita, akan membawa kita untuk bisa menerima keselamatan kita. Dan akhirnya kita dimuliakan dengan mengenakan tubuh yang baru, tubuh kemuliaan. Jadi menjadi kudus atau dikuduskan bukan hanya duduk diam-diam saja setelah terima Yesus. Tanpa melakukan apapun. Tetapi untuk kita di rapture saudara, ada bagian yang menjadi tugas kita. Yaitu apa? Untuk menjadi kudus. Jadi setiap hari kita harus berubah. Setiap hari kita harus bertumbuh secara pemikiran, perkataan, tindakan, hati. Yaitu untuk semakin hari semakin mirip Yesus. 1 Tesalonika 4 ayat 3-4 katakan, sebab inilah kehendak Allah, pengudusanmu. Bahwa kamu harus menjauhkan diri dari pencabulan. Bahwa kamu masing-masing tahu bagaimana menguasai tubuhmu sendiri dalam kekudusan dan kehormatan. Kata menjauhkan diri dari pencabulan, kata menguasai tubuhmu sendiri dalam kekudusan dan kehormatan, itu bukan sebuah kata pasif. Itu sebuah kata aktif. Jadi kalau ada yang berkata, asal percaya pasti selamat, lihat ayat ini. Ini adalah sebuah pernyataan kata yang aktif. Bukan hanya diam, terus ya sudah saya tunggu di rapture. No, ada sebuah tindakan untuk menjadi kudus. Yaitu apa? Setiap kita harus menjauhkan diri dari percabulan,
dan menguasai tubuh sendiri dalam kekudusan dan kehormatan. Jadi kehendak Allah untuk menjadikan kita menjadi kudus. Jadi apa yang Tuhan cari dalam hidup kita hari ini? Kekudusan. Sebelum kita terima tubuh ubah, pertama-tama kita harus diubah di dalam tindakan, perkataan, pikiran kita dan keinginan kita supaya kita bisa menjadi kudus dan serupa Yesus. Jadi jika masih ada tindakan, perkataan, kebiasaan buruk, baik hal-hal yang masih belum baik, kita harus ubah dari sekarang. Jika masih ada pikiran yang duniawi, misal cinta uang, kita masih dikuasai hawa nafsu, sombong, keras kepala, kita harus ubah dari sekarang. Sebelum kita mau terima tubuh ubah. Kesimpulan. Cara diubah di dalam pikiran, perkataan, dan tindakan sehingga kita bisa menjadi kudus hanya melalui dua pekerjaan. Yaitu apa? Untuk kita menjadi kudus hanya melalui pekerjaan firman dan doa. Katakan firman dan doa. Apa? Firman dan doa. Enggak ada cara lain. Untuk menjadi kudus, itu hanya bisa dikerjakan oleh pekerjaan firman dan doa. Dengan saudara bisa menyambut firman yang terakhir, penyingkapan firman yang terakhir dengan baik di hati saudara, dan saudara memiliki kehidupan doa yang baik, maka saudara akan dikuduskan di dalam pikiran, perkataan, keinginan, dan tindakan saudara. Sekarang saudara berkata, saya sudah baca Alkitab setiap hari. Kok saya nggak berubah? Pertanyaannya adalah, ketika saya baca Alkitab setiap hari, firman seperti apa yang saya mau terima? Kalau firman yang hanya bicara berkemenangan, menang, bisnis lancar, berkat-berkat, firman itu doang saya mau terima, wajar kita nggak berubah. Kita harus terima firman juga yang isi tentang apa? Firman yang berisi teguran, berisi perintah, firman yang menuntut pengorbanan dan komitmen kita kepada Tuhan. Baru kita bisa berubah. Saya berkata saya udah berdoa tiap hari. Kenapa saya nggak berubah? Pertanyaannya apa isi doa saudara? Kalau doa saudara isinya minta-minta berkat. Itu tidak akan bikin saudara berubah. Saya harus berdoa, doa yang jujur di hadapan Tuhan. Apakah saudara pernah berdoa tanya Tuhan selidiki hati saya? Saya ini seperti apa sih? Apakah saudara pernah bertanya pendapat Tuhan tentang diri saudara? Apakah saudara pernah minta Tuhan nilai diri saudara? Saudara lebih takut mana? Takut dinilai manusia atau takut dinilai Tuhan? Mungkin saudara pernah bertanya, sebenarnya apa sih inti kekristenan? Apakah pribadi, perhatikan baik-baik. Mungkin saudara pernah bertanya ini, sebenarnya apa sih inti utama kekristenan? Apakah pribadi saya yang berubah untuk menjadi orang yang lebih baik? Itu inti kekristenan. Apakah pribadi yang saya berubah untuk menjadi orang yang lebih baik? Itu inti kekristenan. Ya. Jawabannya ya dan tidak. Ya dan tidak. Iya, kita harus memiliki kepribadian terus berubah sampai serupa Yesus. Tetapi perhatikan baik-baik. Tapi tidak untuk menjadi lebih baik dari penilaian orang lain. Saya mengerti maksud saya? Sekali lagi, kita harus punya kepribadian terus berubah serupa Yesus, tetapi tidak menjadi orang lebih baik menurut penilaian orang lain, manusia. Kenapa? Karena orang bisa nilai kita baik karena mereka tidak mengenal kita dengan baik. Betul? Orang bisa menilai kita baik karena mereka mungkin diuntungkan dari kita. Tetapi orang bisa nilai kita jelek karena dia tidak kenal kita dengan baik, motivasi hati kita yang sesungguhnya. Jadi kekristenan bukanlah membuat diri kita menjadi orang yang nampak baik menurut pandangan dan ukuran manusia semata. Oh dia orang baik loh. Bukan itu yang kita mau kejar. Karena manusia penilaiannya terkadang bisa berubah-berubah tentang kita. Dan penilaian manusia terkadang tidak objektif karena mereka tidak punya pengenalan yang baik tentang kita. Manusia bisa berkata saudara baik kalau dia menerima manfaat dari hubungan dengan saudara. Tetapi saudara, manusia bisa berkata saudara jahat ketika saudara dikecewakan, dia dikecewakan, dirugikan oleh saudara, dia bisa berkata saudara orang jahat. Jadi yang harus kita kejar adalah menjadi baik menurut ukuran Tuhan, menurut ukuran firman Tuhan. Seperti apa orang baik? Yaitu orang yang melakukan segala sesuatu bukan untuk pengakuan pujian manusia, tapi untuk menerima pengakuan dari Tuhan.
Saya kadang-kadang pikir, ya kalau mampu sih juga gak apa-apa ya. Kadang-kadang saya pikir orang post di media sosial, meninggal di San Diego Hills. Itu kadang-kadang saya pikir, emang mayatnya butuh ya? Dibaringkan di San Diego Hills. Ya kalau ada duit juga gak apa-apa sih. Tapi kadang-kadang maksa banget. Kan dia juga kagak tahu ya. Mau ditaruh di Pondok Rangon kayak, mau di San Diego Hills. Itu kan bicara juga apa sih sebenarnya? Prestisius buat yang hidup. Jadi lihat, manusia kalau yang dikejar, pengakuan manusia, maka kata orang jadi penting. Nggak lihat lagi yang esensi. Jadi saudara, saya nggak berkata bahwa nggak boleh ya. Tapi kalau mampu ya wajar sih. Tapi kadang-kadang maksa banget. Supaya kelihatan statusnya lebih wow. Jadi ternyata mati pun ada kastanya saudara. Pondok Rangon, rakyat jelata. San Diego Hills, orang-orang hebat. Gitu loh. Mati aja, di tengah mati aja masih bisa, kita bisa naikin pengakuan orang sama kita. Sayang sekali. Padahal si mayatnya kan juga nggak peduli ya. Yang penting lu tanam aja gua lah, dimanapun terserah, gitu kan. Supaya nanti kalau Tuhan datang diambil dari situ gitu. Itu aja sih esensinya kan. Jadi sebenarnya kalau esensi kita ngerti esensi, kita nggak ribet-ribet ya. Ya di mana ada aja lah kita tanam aja di situ gitu kan. Ya jadi ya itu karena yang hidup butuh sebuah pengakuan namanya, pengakuan. Tapi kalau hidup ini tidak butuh lagi pengakuan manusia, maka kita akan kembali ke esensi. Apa kata Tuhan tentang saya? Kita kembali kepada esensi. Jadi saudara, jadi kita buat baik bukan supaya dilihat baik sama orang. Atau dipuji orang. Orang mau puji, nggak puji, itu tidak penting. Karena kita melakukan semua hal, itu hanya demi ketaatan kita, kasih kita kepada Tuhan. Dan semua ketaatan dan kasih kita sama Tuhan tidak menjadi urusan dari pengakuan dan pujian orang. Jadi kiranya saudara menerima firman hari ini dapat menjadi umat kudus Tuhan yang terus berubah di dalam pikiran, perkataan, dan tindakan. Bukan untuk dilihat orang lain, tetapi untuk menerima pengakuan dari Tuhan yang tidak kelihatan. Dan Tuhan ini akan berkata, aku berkenan, aku sudah lihat imanmu yang baik, dan aku mau memberikan hadiah, yaitu tubuh ubah ini. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur buat firman tubuh ubah ini, firman rapture yang kami terima hari ini, yang memperlihatkan dengan jelas seperti apa misteri dunia ubah ini. Bapa, tolong supaya kami boleh menjadi orang-orang yang menerima berkat ini, yaitu menerima tubuh ubah ini ketika Kau datang kedua kali. Dan sambil menunggu waktu itu tiba, masa itu tiba, kiranya kami mempersiapkan diri kami dengan mulai merubah pikiran, keinginan, hati kami, tindakan kami. Sehingga ketika Engkau datang untuk kedua kali, kiranya firman yang kami terima dan doa yang senantiasa kami panjatkan ini dapat membuat kami semakin hari semakin disempurnakan dalam iman. Sehingga ketika Engkau datang, kami bisa diubah, diangkat, direbut dari dunia ini untuk kami dibawa ke surga. Kiranya hari ini setiap umat-Mu sungguh-sungguh menganggap serius firman ubah ini. Mempersiapkan diri dari sekarang sebelum waktu itu akan tiba Bapa. Bapak, jika setiap kami hari ada yang bergumul dengan hidup kami, dengan masalah ekonomi, keluarga, kesehatan kami, Bapak tolong kiranya kasih karunia Bapak hadir buat setiap kami sehingga kami boleh hari ini menerima kelegaan dari setiap masalah yang kami alami Bapak. Tetapi apapun juga yang kami alami di dunia ini, kami hari ini menemukan satu harapan yang baru. Bahwa sesusah apapun hidup ini, ada satu harapan yang jelas di depan kami, yaitu menjadi tujuan hidup kami yang tertinggi, yaitu memastikan setiap kami boleh menerima yang namanya tubuh ubah ini, yaitu kami di rapture pada saat Engkau datang kedua kali. Kami mengucap syukur Bapa, kami menaikkan doa kami di dalam satu nama yang berharga, yaitu di dalam nama Yesus. Sama-sama kita katakan, amin, haleluya, beri kemuliaan buat Tuhan.